Rana yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam rana kognitif. Rana kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Rana kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang pertama pengetahuan atau hafalan atau ingatan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir itu penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Rana kognitif. Yang pertama, pengetahuan, yaitu kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali, contohnya menyatakan kebijakan. Adapun kata kerja atau kunci yaitu mendefinisikan, menyusun daftar, menamai, menyatakan, mengidentifikasikan, mengetahui, menyebutkan, membuat rangka, menggarisbawahi, menggambarkan, menjodohkan, dan memilih. Yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan memahami instruksi atau masalah, menginterpretasikan dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Contohnya, menuliskan kembali atau merangkum materi pelajaran. Adapun kata kerja atau kuncinya yaitu menerangkan, menjelaskan, menguraikan, membedakan, menginterpretasikan, merumuskan, memperkirakan, meramalkan, menggeneralisir. Yang ketiga, penerapan, yaitu kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Contohnya menggunakan pedoman, aturan dalam menghitung gaji pegawai. Adapun kata kerja atau kuncinya yaitu menerapkan, mengubah, menghitung, melengkapi, menemukan, membuktikan, menggunakan, mendemonstrasikan, analisa atau analisis, yaitu kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas atas dampak komponen-komponen terhadap konsep tersebut secara utuh. Contohnya, menganalisa penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. Adapun kata kerja atau kuncinya yaitu menganalisa, mendiskriminasikan, membuat skema atau diagram, membedakan, membandingkan, mengontraskan. Yang kelima, sintetis, yaitu kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan arti, pemahaman, atau struktur baru. Contohnya, menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Pengertian afektif. Secara umum, pengertian afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Aspek afektif digunakan untuk mengetahui perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama masa menuntut ilmu di sekolah. Aspek afektif masih erat kaitannya dengan kognitif, sehingga secara umum semakin tinggi tingkat kekuasaan kognitif seseorang, semakin mudah untuk memperkirakan perubahan perilakunya, meski tidak selalu seperti itu kenyataan yang terjadi di lapangan. Menurut Syamsul Yusuf, afektif adalah tingkah laku yang mengandung penghayatan suatu emosi atau perasaan tertentu. Adapun kategori dalam ranah afektif, yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan merupakan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, mendengar pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Kata kerja kuncinya yaitu menanyakan, mengikuti, memberi, menahan, dan mengendalikan diri. Yang kedua, responsif, yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atau suatu kejadian. Contohnya, berpartisipasi dalam diskusi kelas. Kata kerja kunci yaitu menjawab, membantu, menaati, memenuhi, menyetujui, dan mendiskusikan.
Yang ketiga yaitu organisasi. Organisasi merupakan kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai, contohnya menyepakati dan menaati etika profesi serta mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kata kerja kuncinya yaitu menaati, mematuhi, merancang, mengatur, mengidentifikasi, mengkombinasikan, mengorganisir, dan merumuskan. Selanjutnya yaitu karakterisasi, yang merupakan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Contohnya, menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri serta kooperatif. Kata kerja kuncinya adalah melaksanakan, memperlihatkan, membedakan, memisahkan, menunjukkan, mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasi, serta mempraktekkan. Selanjutnya yaitu nilai yang dianut atau nilai diri. Kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Contohnya, mengusulkan kegiatan sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen perusahaan. Kata kerja kuncinya yaitu menunjukkan, mendemonstrasikan, memilih, membedakan, mengikuti, meminta, memenuhi, menjelaskan, dan membentuk. Taksonomi yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara atau teknik pelaksanaan. Ada 7 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Yang pertama yaitu invitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang terakhir naturalisasi. Kategori psikomotorik yaitu yang pertama persepsi, di mana persepsi ini merupakan kemampuan menggunakan saraf sensorik dalam menginterpretasikannya dalam memperkirakan sesuatu. Nah, adapun kata kerjanya yaitu mengidentifikasi, mempersiapkan diri, memilih, serta menghubungkan. Yang kedua yaitu kesiapan, di mana kesiapan itu merupakan kemampuan mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Contohnya apabila kita melakukan pekerjaan sesuai urutan, serta di mana kita menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Adapun kata kerja kuncinya yaitu di mana kita memulai, mengawali, memprakarsai, membantu, dan memperlihatkan serta mendemonstrasikan. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi yang diarahkan, di mana reaksi yang diarahkan ini merupakan kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan dengan meniru dan uji, di mana kata kerjanya yaitu meniru, mentrasir, mengikuti, mencoba, mempraktekkan, serta mengerjakan. Yang keempat yaitu reaksi natural, di mana reaksi natural itu merupakan kemampuan keterampilan tahap yang lebih sulit. Melalui tahap ini diharapkan siswa akan terbiasa melakukan tugas tertentu, di mana kata kerja kuncinya yaitu mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, serta memperbaiki. Yang kelima yaitu reaksi yang kompleks, di mana itu merupakan kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu, di mana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan juga efektivitasnya, di mana kata kerja kuncinya yaitu mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, dan juga memperbaiki, serta melaksanakan. Kemudian yang keenam yaitu adaptasi, di mana adaptasi ini merupakan kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu, di mana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitasnya. Adapun kata kerja kuncinya yaitu mengubah, mengadaptasikan, memvariasikan, merevisi, serta mengatur kembali. Kemudian yang terakhir yaitu kreativitas, di mana kreativitas ini merupakan kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri, di mana kata kerja kuncinya yaitu merancang, membangun, menciptakan, mendesain, serta memprakarsai, mengkombinasikan, dan